Mmm, sudah siap semuanya kuliahnya ya? Kita kuliahnya nggak usah lama-lama, kalau dalam 1 jam selesai ya sudah sih sudah, kita selesaikan dalam 1 jam. Kalau nggak selesai ya maksimum 90 menit lah ya. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan lanjut materi, analisis kompleksitas algoritma, yaitu pada subtopik menyelesaikan relasi rekurens yang linear dan homogen, gitu ya. Mmm, saya lupa tadi layar yang saya share apa? Yang muncul di kalian apa sekarang? Kertas, Bu. Yang kertas? Oh, sip. Eee, siapkan diri kalian untuk kuliah ya, kalau ditanya jawab gitu. Jangan biarkan saya bengong sendirian. Kalau emang saya mau bengong sendirian, ya udah kuliahnya nggak usah lama-lama, gitu. Nah, mmm, minggu lalu kalian sudah belajar dan saya harap kalian sudah paham sepenuhnya tentang relasi recurrence dan menyelesaikannya menggunakan metode substitusi. Nah, kalau kalian perhatikan, contoh yang saya berikan pada minggu ini, relasi recurrence-nya cenderung lebih rumit, kan ya, dibandingkan dengan bentuk relasi recurrence di minggu lalu. Mmm, makanya, pada beberapa pertanyaan kalian di forum LMS, saya sempat memberikan jawaban, kapan kita menggunakan substitusi seperti itu. Nah, saya menjawab dengan pada saat polanya itu sederhana. Namun pada dasarnya metode substitusi bisa digunakan untuk bentuk relasi recurrence apapun, tapi jadi panjang lebar nanti jadinya ya. Makanya hari ini saya kenalkan metode yang lain selain substitusi, yaitu menggunakan persamaan karakteristik namanya. Nah, kalian lihat di layar, ini yang kalian pelajari kan dari 4 buah video yang saya berikan, bahwa, ada yang namanya relasi recurrence yang bentuknya homogen dan yang bentuknya non homogen. Coba kita lihat di sini. Ini ya yang homogen dan yang non homogen. Sengaja saya sandingkan supaya kalian bisa langsung spot perbedaannya. Nah, kenapa dia disebut sebagai linear? Dua-duanya disebut linear karena si pangkat dari suku T, Tn, Tn-1, Tn-K ini kan semuanya sama-sama pangkat 1, derajatnya 1, nggak ada yang kuadrat kan? Tn-nya nih, nilai Tn-nya itu 1, pangkat 1, maka disebut sebagai linear. Nah, homogen dan homogennya dari mana? Dari sini nih yang saya kasih kotak merah. Kalau homogen, ketika semua suku yang mengandung Tn kalian kumpulkan di satu sisi, sisi kiri misalnya. Nah, menyisakan nilai 0 di sisi kanan ini disebut sebagai homogen. Relasi recurrence linear dan homogen. Namun sebaliknya, kalau setelah kalian mengumpulkan semua suku yang mengandung Tn di satu sisi, sisi kiri misalnya, ternyata masih ada sisa yang bentuknya itu bukan Tn. Nah, kalau masih ada sisa seperti ini, dalam bentuk suatu fungsi terhadap n, maka disebut sebagai relasi recurrence linear yang non-homogen. Perbedaannya itu. Tadi ada yang nanya gitu di forum, sebelum saya nanti buka satu persatu forum dan saya jawab pada saat hari ini, saya mau recall sebentar, review sebentar selama kurang lebih 20 menit tentang materi ini. Ini perbedaannya ya. Ini homogen, ini non homogen. Kalau intinya pada non homogen, di ruas kanannya itu menyisakan fungsi terhadap n. Tentu saja setelah semua suku yang mengandung Tn, nih ya, Tn, Tn-1, Tn-K, itu kalian satukan di satu ruas tertentu, ruas kiri misalnya, gitu ya. Nah, pada sampai di sini bisa difahami ya? Bisa lah ya? Kan kalian sudah bikin catatan. Ini review saja. Nah, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung nanti ya, bentar. Nah, kalau kalian perhatikan, baik relasi recurrence linear yang homogen maupun non homogen semuanya sama. Metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sama, sama-sama persamaan karakteristik. Ah, sama saja. Ini belum saya tuliskan.
Saya review dulu. Kalau untuk contoh di sini perhatikan contoh relasi rekurens linear yang homogen ya. Tn minus Tn minus 1 minus Tn minus 2, ini persamaan karakteristiknya jadi apa? Yuk. Persamaan karakteristiknya jadi gimana? R kuadrat minus R minus 1 sama dengan 0. Ya kan? Ada yang bingung kenapa begitu? Bisa ya? Terus satu lagi yang ini. Jadi apa yang di sini? R kuadrat minus 3R minus 4 sama dengan 0. Lihat, kalau di sini nilai N-nya Tn minus 2, pangkat ini jadikan sebagai pangkat terbesar. R kuadrat. Konstanta yang menyertai R ikutin konstanta pada T. Di sini kan konstanta T-nya 1 ya, 1 Tn, berarti 1. Ini plus minusnya ikutin aja. Gitu. Begitu juga yang di sini, pangkat R-nya menjadi R kuadrat, karena di sini kan Tn min 2, terus konstanta yang mengikuti T, jadikan konstanta di sini, di persamaan karakteristik sama, plus minusnya sama. Nah, kalau udah kayak gini kan kalian tinggal selesaikan persamaan kuadrat, gini kan. Jadi, ini persamaan karakteristik untuk yang homogen. Lalu bagaimana dengan non-homogen? Sama saja, hanya bedanya cuma di sini. Bahwa ada tambahan kan? Ada tambahan akar untuk mengakomodasi bagian yang non-homogen. Nah, si bagian non-homogen ini harus kalian ubah dulu ke dalam bentuk B pangkat N kali PN, ini harus dihafalin ya. Harus dihafalin, hafalkan saja ini. Bentuk ini, bentuk fungsi terhadap N, ubah dulu ke dalam bentuk B pangkat N kali PN. B pangkat N ini eksponensial, kemudian PN ini polinomial. Nanti kita ambil nilai B-nya di sini. Nah, jadi di sini kan, R minus B, ini kan jadi akar untuk yang bagian non-homogen. Kemudian derajat dari fungsi polinomial si PN, jadikan sebagai derajat di sini, D. D ditambah 1. D adalah derajat dari PN. Udah gitu doang. Jadi intinya, kalian harus menambahkan akar untuk mengakomodasi bagian yang non-homogen ini. Intinya begitu. Yang bagian akar untuk yang bagian homogen, sama saja caranya seperti yang di relasi rekurens linear homogen. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Saya lanjut. Saya singkirkan dulu yang bagian non-homogen. Masih ada yang bingung perbedaan homogen dengan non-homogen? Pertanyaannya saya ubah. Jadi sampai di sini siapa yang sudah paham perbedaan homogen dan non-homogen? Ngacung. Baru satu, yang resen 2, 3, 5, 6, 7, 8. Dari 29 baru sepertiga yang paham. Ayo ngacung dulu, saya pengen tahu. Yang paham perbedaan homogen dan non-homogen. Ini meskipun kuliah online tetap perhatiin ya, dan gunakan kesempatan ketemu saya meskipun online untuk nanya. Separuh 15 doang yang paham. Sisanya kemana? Don't care atau nggak paham? Paham ya? Karena ini gampang banget. Asal kalian mau belajar dan menyimak video saya. Berbaur. Gitu. Ya, oke lah. Juga kayak turunkan tangannya. Sekarang saya lanjutkan. Jadi pada dasarnya intinya perbedaan homogen dan homogen itu bahwa kalau homogen itu di ruas kanannya sama dengan 0 gitu ya. Intinya kalau non homogen itu
di ruas kanan, atau salah satu ruas lah ya, tergantung kalian mau taruh di ruas kanan atau kiri, itu bukan sama dengan 0. Ada fungsi lain, ada fungsi terhadap N yang lain. Nah, ini yang homogen. Di video yang saya wajibkan untuk kalian tonton, kalian sudah dapat contoh yang ini kan? Yang ternyata TN-nya adalah seperti ini, 1/5, 4 pangkat N, minus 1/5, minus 1 pangkat N. Kayak gitu. Yang ternyata nilai order of growth-nya adalah big O 4 pangkat N. Ambil yang pangkatnya paling besar, yaitu 4 pangkat N. Ini. Nah, saya kasih lihat contoh sebentar. Contoh lain. Contoh kedua, supaya kalian paham juga. Ketika kalian menghadapi akarnya itu kembar, sebenarnya sudah ada juga yang nanya di LMS, sekaligus saya jawab di sini ya. Gimana kalau akarnya kembar? Nah ini menarik di sini. Ini banyak yang salah kalau ujian. Kalau kalian pengen tahu, banyak yang salah pada saat ujian ketika menghadapi soal seperti ini. Contoh, TN sama dengan 6TN-1, 9TN-2. Maka, dan T0 sama T1-nya sekian. Maka kalian kalau menghadapi seperti ini, kadang masih ada mahasiswa yang bingung, ini tuh homogen atau non-homogen. Gampang saja, tuliskan saja semuanya dalam satu ruas, pindahin ruas, maka kalian akan punya seperti ini kan. TN minus 6TN-1 plus 9TN-2. Pindahin aja semua ke ruas kiri dan sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka dia adalah persamaan homogen. Karena dia homogen, maka kita nggak usah ngurusin yang bagian 0 ininya aja kan, dan 0-nya ini kan. Kita urusin aja yang bagian ruas kiri. Kita bikin persamaan karakteristiknya yang ini. Persamaan karakteristik yang mana sih Bu? Yang ini, yang ada RR-nya ini. Ini R. Cara ngubahnya gampang. Tinggal lihat. Untuk mendapatkan pangkat terbesar pada R, lihat aja di sini. T-nya, suku T, itu TN minus berapa? Paling besar berapa? Oh, minus 2. Oh, berarti 2 ini dijadiin derajat. Kemudian, minus 6R plus 9. Gitu. Ini sebenarnya itu 9 itu, kalau mau saya tuliskan, sebenarnya jadi kayak gini. Awal 6R pangkat 1, 9R pangkat 0 sama dengan 0. R pangkat 0 kan 1 ya, maka ya udah nggak usah. Langsung aja dituliskan seperti ini. R kuadrat minus 6R tambah 9. Nah, kenapa sih mau diomongin lagi? Karena untuk mengubah menjadi persamaan karakteristik seperti ini masih saja ada yang salah. Berdasarkan pengalaman saya ngajar. Itu ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik, jangan sampai salah kayak gini. Nah, ketika sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, kalian tinggal cari akarnya kan. Maka dia akan seperti ini. Akarnya adalah R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Mencari akar dari persamaan kuadrat, kalian sudah pelajari saat SMA ya. Nah, tinggal di-recall lagi. Tingkat 1 kalian juga sudah belajar mereview ini. Cara mendapatkan akar persamaan kuadrat. Masih ada yang lupa? Masih ada yang ingat? Karena ternyata kaget ketika mendapati mahasiswa saya tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan akar dari persamaan kuadrat aja nggak ngerti. Nah, contohnya ini. Kalian masih ingat rumus ini kan yang saya kasih kotak biru? Saya punya X kuadrat tambah 2X minus 3 sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat nih. Cara untuk mendapatkan akar dulu kan pakai rumus ini kan. Akar dari persamaan kuadrat, maka ada akar 1 dan akar 2-nya. Kira-kira akan jadi seperti minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Kalian dulu ngafalin rumus ini kan. Nah, tinggal akar 1 ini ketika jadi minus B plus akar sekian, akar 2 adalah minus B minus akar sekian. Maka kalian yang namanya nilai A, B, C yang mana Bu nih? Ini A, B yang ini, C yang ini. Maka kalian tinggal masukin aja. B-nya minus 2 plus minus B kuadrat 2 kuadrat minus 4. A-nya itu ini, konstanta yang ada di sini nih. Konstanta yang menyertai X kuadrat. A-nya 1, C-nya adalah minus 3, dan seterusnya. Kalian akan dapat kira-kira untuk kasus ini, maka menjadi begini. Akarnya adalah 1 dan 2. Nah, kalau kalian nggak mau panjang lebar kayak gini, dan kalian sudah tahu cara cepatnya, boleh aja langsung. Lihat aja di sini kan, boleh pakai cara cepat, nggak masalah. Yang saya tunjukin ini adalah rumus formal atau formula formal yang kalian pernah kenal dulu waktu zaman sekolah. So, dari sini, kita balik lagi ke sini, kalian dapat akar ganda atau akar kembar,
yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Kalau sudah bikin persamaan karakteristik, seperti yang sudah kalian pelajari di video, maka langkah berikutnya adalah kalian membangun solusi umum untuk TN. Di mana solusi umum untuk TN itu selalu bentuknya seperti ini. C kali R gitu kan. C kali R. Berarti kalau R-nya ada 2, maka C1 kali R1 pangkat N. C2 kali R2 pangkat N. Tapi karena ini akarnya kembar, maka perhatikan di sini nih. Ada tambahan N dikalikan dengan akar yang kedua. Harus hati-hati di sini. Ini suka salah mahasiswa. Kalau akarnya 2, maka yang pertama itu sama aja dengan kayak gini sih, mau nulisnya tuh ini. C1 kali R1 pangkat N ditambah C2 kali N pangkat 1 R2 pangkat N. Ini tuh sebenarnya ada implisit N pangkat 0 di sini. Nah, N pangkat 0 adalah 1, ya udah nggak usah kita tulisin kan? Gitu ya. Seperti ini. Gimana kalau akarnya 3? Misal R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 3 misal. Maka TN-nya, solusi umum TN akan berbentuk C1 kali R1 pangkat N ditambah C2. Siapin dulu aja kayak gini. R2 pangkat N tambah C3 kali R3 pangkat N gitu kan. Nah, di sini tinggal tambahin N pangkat 1, sini N pangkat 2. Hati-hati di sini. Bisa dipahami ya? Kalau R-nya ada 4, Bu. Sama saja. Misal di sini ada sama dengan R4 sama dengan 3. Tambahin aja berarti C4. Siapin dulu R4. 4 kali R4 pangkat N. Di sini berarti N pangkat 3. Kalau R-nya ada 4, lihat-lihat bedanya di sini. Saya dipaham ya, itu untuk akar kembar, atau akar ganda, atau akar triple, atau mirip, sama. Sudah, maka kalau sudah seperti ini, kalian udah dapat solusi umum dari TN, maka kalian tinggal cari nilai C1 dan C2-nya, dalam hal ini ya, maka kalian akan dapat pakai rumus eliminasi dan substitusi sederhana, kalian akan bisa dapat nilai C1 dan C2. Kalau dapat nilai C1 dan C2, balikin lagi ke sini. Substitusikan ke solusi umum dari TN kan? Maka kalian substitusikan, dimasukin aja. TN-nya tadi C1-nya 0 kan? 0 kali 3 pangkat N, ya 0 juga. Maka kita nggak usah tulisin, kita tinggal tulisin yang C2. C2 adalah sepertiga N pangkat 3N, maka dia order of growth-nya adalah N kali 3 pangkat N. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Saya cepat aja karena saya yakin kalian sudah belajar. Jadi kita masuk ke yang non-homogen. Yuk, non-homogen. Contoh ke-1. Contoh 1 udah ya, yang ini ya. Ada pertanyaan nggak dari contoh 1? Yang kalian catat yang kalian bikin catatannya? Nggak ada? Kalau kalian nggak bersuara, nggak nanya, saya anggap paham ya. Saya lanjutin ya. Nah, ini contoh yang masih gampang. Kalau kalian perhatikan, di contoh 1 ini coret-coretannya banyak banget, semoga kalian nggak bingung. Ntar saya tutup sebagian. Saya tutup sebagian kayak gini. Nah, sesuai dengan definisi dari, ini bagi yang masih bingung, gunakan kesempatan ketemu saya ini untuk memperhatikan ulang. Kalau kalian nggak mau pakai kesempatan juga nggak apa-apa sih, suka-suka kalian.
Yuk perhatikan ini, perhatikan. Yuk, lihat ini ya. Eh, Ketika kalian mendapati relasi reference linear yang kalian duga sebagai non-homogen, maka satukan semua suku yang mengandung TN di salah satu sisi. Sisakan di sisi yang lain yang tidak mengandung TN. Maka jadinya seperti ini kan. TN minus 3N, TN minus 3TN min 1 sama dengan 4 pangkat N, 2N plus 1. Lihat, ruas kiri cuma yang mengandung TN saja. Di ruas kanan, yang selainnya, yang nggak ada TN-nya tuh sisakan di ruas kanan. Maka di ruas kanan ini pada dasarnya dia adalah FN. FN ini kan. Nah, oh berarti dia non-homogen. Kalau non-homogen gimana? Ubah bentuknya ke dalam seperti ini. B pangkat N kali PN. Kebetulan dilalah soal yang ini enak banget. Bentuknya udah seperti itu kan? 4 pangkat N adalah BN-nya, ya kan? Kok BN? B pangkat N. Dan 2N plus 1 adalah fungsi polinomial terhadap N. Kalau kayak gitu, gampang saja saya langsung dapat, oh B-nya adalah 4. Ini kan? Bentuknya kan sama dengan B pangkat N ya. Terus, ini adalah fungsi 2N plus 1. Saya punya PN-nya adalah 2N plus 1. Kalau kayak gitu, derajat atau si D-nya, derajat dari PN itu adalah 1. Ini kan 1 derajatnya. N ini kan pangkatnya 1 ya. Maka D-nya adalah 1. Udah dapat nilai B dan D, maka rumus dari persamaan karakteristik yang non-homogen, untuk non-homogen, maka kita akan punya akar untuk bagian non-homogen itu menjadi R minus B pangkat D plus 1 kan. Maka saya akan punya R minus 4, B-nya adalah 4, D-nya adalah 1, 1 tambah 1 adalah kuadrat. Ini. Maka di sini persamaan karakteristiknya menjadi, ini kan yang kalian pelajari ya. Dari bagian homogen kalian akan punya R-3, dari bagian non-homogen kalian akan punya R-4 kuadrat. Ada akar kembar untuk R2 dan R3 yaitu 4, dan R1-nya sama dengan 3. Aman ya? Aman ya? Terus saya lanjutin. Dari situ yang kalian pelajari, maka bangun solusi umum untuk TN, kalian akan punya kayak gini kan, TN, T1 kali R1 pangkat N, C2 kali R2 pangkat N, C3 N kali R3 pangkat N. Kenapa? Lihat hati-hati, R2 dan R3 sama-sama 4, maka salah satunya harus dikalikan dengan N. Nah, maka solusi umumnya akan menjadi seperti ini. Kalau udah dapat solusi umum seperti ini, kita masih harus nyari nilai C1, C2, C3. Ini kan masih konstanta. Nah, kalau kalian perhatikan di video, kalian juga sudah belajar, maka ini yang saya tunjukin waktu itu kan, di video kayak gini, kalian nilai, ya lakukan eliminasi dan substitusi, maka kalian akan dapat ini, C1, C2, C3, masukin ke dalam solusi umum, maka TN-nya adalah 20, lihat. C1-nya tadi 20, 3 pangkat N, C2-nya juga 20, minus 20 ya, minus 24 pangkat N, dan C3-nya adalah 8, 8N pangkat N. TN-nya secara lengkap seperti ini, dan order of growth-nya atau kelas kompleksitasnya, kelas efisiensinya adalah N pangkat N. Ambil yang paling tinggi, paling gede adalah N pangkat N kan? Gitu. Ini abaikan saja, ini nggak usah dilihat. Saya difahami ya. Nah, jadi saya sudah membahas 4 video yang kalian harus pahami duluan di rumah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, saya akan mulai bahas isi forum. Saya ganti share. Saya share yang screen 2. Kelihatan nggak di layar kalian?
LMS. Kelihatan, Bu. Kelihatan sih. Kalau saya rasa udah saya bahas tadi, saya skip kayaknya ya. Ini pertanyaan dari teman kalian, bedanya omongan dan omongan udah tadi ya? Bedanya tadi udah. Saya balik lagi. Kenapa begini? Tuh, saya salah klik. Ya sudah. Masih. Pertanyaan berikutnya dari Sophie. Mengapa N harus disertakan dalam solusi umumnya? Oh, begitulah teorema yang ada. Kenapa N-nya ditambahin? Kalau N-nya nggak ditambahin, jadinya C3 sama C3 1 pangkat N, C4 juga 1 pangkat N gitu kan. Nanti nggak ketemu solusinya, jadi aneh. Saya nggak tahu jawaban ilmiahnya. Yang saya tahu, pokoknya kalau teorema yang ada menyatakan bahwa kalau nemu akar yang sama lebih dari 1, maka salah satunya dikasih N, kemudian kalau ada akar ketiga juga yang sama, berarti N kuadrat, seperti itu. Tadi seperti saya contohin ya. Nah, ini ada di mana sih Bu penjelasannya? Ada di bagian lampiran atau appendix buku yang Richard Neapolitan. Di bagian appendix itu ada di situ. Tapi rasanya di situ nggak dijelasin kenapa harus dikalikan dengan N, nggak ada. Langsung dikasih tahu kalau kayak gini maka harus begini. Mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan. Lanjut ya. Karena saya sudah jawab secara langsung, maka saya nggak jawab di forum. Apakah ada kasus di mana R2 dan R3-nya berbeda, sehingga tidak diperlukan N di antara R2 dan R3 beda? Ada, tadi ada saja. Ada nggak sih tadi? Saya nggak ngasih soal yang kayak gitu ya. R2, R3 beda. Ada nggak di soal saya? Sebentar, saya cari. Saya bingung sendiri. Ini akarnya sama, ini yang saya punya ini. Pas kebetulan contoh yang saya berikan nggak ada. Tapi mungkin saja itu terjadi ya. Siapa nih? Salsabila. Tapi mungkin saja terjadi. Jadi nggak apa-apa. Kalau emang beda, maka akan jadi seperti ini. Kalau memang beda, ya solusi R1 misalnya 2, R2 sama dengan 3, R3 sama dengan 4, misal begitu ya, maka solusi umum TN-nya dia akan menjadi C1 kali 2 pangkat N tambah C2 kali 3 pangkat N tambah C3 kali 4 pangkat N, misal kalau dari sini. Gitu ya. Ayo, siapa yang suaranya bocor? Gitu ya. Sip. Semoga terjawab. Jadi jawabannya ada. Cuma saya ternyata nggak punya. Mungkin di soal yang jadi PR kalian ada di situ. Terus saya kira nggak tahu saya bisa jawab semuanya atau nggak ini. Sempet nggak ya? Maka merelasi kenapa harus mendapatkan persamaan karakteristik? Nggak harus sih kalau nggak harus. Kalau yang pakai cara substitusi juga boleh. Contoh mana tadi? Good question. Nggak harus. Cuma nggak, ini adalah cara lain. Kalian dikenalkan dengan cara lain. Nggak harus substitusi. Nggak harus pakai persamaan karakteristik. Pakai cara substitusi juga boleh. Boleh banget. Cuma jadi rumit. Yang mana ya? Misal nih, contohnya kayak gini. TN, kata saya habis. Wait. Misal kalian punya relasi recurrence TN sama dengan TN-1
eh gini aja ya, maka kalian akan ubah menjadi Tn minus Tn minus 1 sama dengan 0. Maka kalian akan punya R minus 1 sama dengan 0. Kalau persamaan karakteristiknya kan, akan jadi seperti ini. Maka R-nya sama dengan 1. Sehingga Tn-nya pada dasarnya menjadi C1 kali 1 pangkat N. Cepat kan? 1 pangkat N itu sama dengan 1 kan? Maka Tn-nya sama dengan C1. Lihat aja, biasanya di sini ada nilai inisiasi, nilai awalnya dikasihnya berapa. Nanti kita bisa tentukan nilai C1, langsung dapat Tn-nya. Kalau pakai cara substitusi juga bisa, pakai cara yang pengubah variabel juga bisa. Tapi yang paling gampang untuk kasus kalau sederhana seperti ini nggak usah pakai persamaan karakteristik ya, langsung pakai cara substitusi juga bisa. Namun pada dasarnya persamaan karakteristik hanyalah salah satu metode selain substitusi yang dapat kalian gunakan untuk mendapatkan hasil kompleksitas algoritma dari relasi recurrence. Gitu. Ribut banget soalnya, Bu. Iya. Enggak ribet. Oh, kalian mahasiswa mau tugas kalian belajar kan ya. Terus pertanyaan berikutnya. Apakah untuk hubungan solusi umum itu berdasarkan jumlah R yang didapatkan? Berdasarkan jumlah R yang didapatkan. Betul. Gimana nih jawabannya? Jumlah R pangkat N diambil dari banyaknya jumlah R. Saya bingung. Ya, betul. Betul. Sip. Kalau R-nya ada 4, berarti akan ada 4 konstanta ya, C1 sampai C4. Betul. Rizky Ahsan Syarif, ada nggak anaknya? Rizky, terjawab nggak Ki jawaban pertanyaan kamu? Terjawab, Bu. Terima kasih, Agung. Ya. Nanti saya mau tunjukin satu habis ini contoh untuk relasi linear yang non homogen yang super simple. Di video saya ngasihnya terlalu panjang lebar. Sebentar. Yang saya share ke kalian apa? Browser atau tulisan tangan? Browser, Bu. Masih browser? Oh, saya tadi. Kadang saya nggak nyadar. Apakah proses rekursif terus berjalan tanpa henti dalam algoritma salah? Iya, apakah dalam algoritma yang salah kita dapat menentukan jawabannya? Nggak bisa itu. Nggak bisa. Rekursif harus benar, makanya ada basis, ada bagian rekursif. Kalian sudah belajar urusan rekursif ini di tingkat 1 di mata kuliah algoritma pemrograman ya? Harusnya. Yuk, untuk penambahan N pada R yang sama itu berlaku untuk R terbesar saja atau boleh salah satunya? Terbesar saja. Bukan pada R terbesar, tapi jika dapat akar ganda. Akarnya sama. Bukan R terbesar ya, Nugroho, tapi yang akarnya sama di sini. Kebetulan R2 dan R3 itu kan sama-sama 4, maka salah satunya harus dikalikan dengan N. Sip, gitu ya Nugroho, bisa difahami? Ayo, Nugrohonya nggak ada. Nicholas, bagian contohnya seperti di gambar ini. Ini adalah relasi recurrence, contoh relasi recurrence linear yang homogen. Kenapa disebut homogen? Karena setelah saya kumpulin semua suku yang mengandung Tn di ruas kiri atau di sisi kiri, saya hanya meninggalkan di ruas kanan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti dia homogen. Nanti dari sini kalian bikin persamaan karakteristiknya, ya kan? Nanti dari persamaan karakteristik, ini contoh. Nah ini nih, diubah menjadi persamaan karakteristik. Nanti baru nyari akarnya, R1, R2, R3, R4 gitu kan. Nanti baru bisa dapat TN-nya gitu ya. Sip, thank you udah dibantuin jawab. Terus siapa nih? Jadi kalau diketahui persamaan seperti ini. Mana persamaannya nggak ada, Rifaditya? Persamaan yang mana? Ada nggak Rifaditya?
Nggak ada. Kamu nggak bertanggung jawab, kamu udah bertanya, pas dikonfirmasi nggak ada, ya sudah, saya abaikan ya. Mana persamaannya? Diketahui persamaan seperti ini, ya mana persamaannya? Lanjut. Contoh soal yang non-homogen, bagian solusi umum. Mengapa kita harus menambahkan N? Hanya karena R2 sama dengan R3. Iya, memang begitu. Teoremanya begitu. Kalau ada akar yang sama, tambahkan N. Bukan tambahkan ya, tambahkan perkalian dengan N. Gitu. Sudah terjawab tadi ya, saya sudah jelasin tadi di awal. Nanti perhatikan lagi bagian yang saya jelasin tadi. Jadi intinya, kalau ada akar yang sama, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 kayak gitu, selalu kalikan dengan N pangkat 0, N pangkat 1, N pangkat 2, dan seterusnya pada bagian akar. Gitu. Terus lanjut. Pertanyaannya apa nih? Apakah bentuk pengubahan relasi rekursif ini bisa untuk algoritma iteratif? Nggak bisa. Iya, kan beda iteratif sama rekursif. Kalau di iteratif, kalian selalu pakai formula sum yang sigma, simbolnya sigma. Di bagian sigma itu kan ada batas atas, batas bawah ya. Semoga kalian bisa catch up, bisa ngikutin yang saya omongin. Nah, kalau pada bagian rekursif, kita nggak bisa lagi pakai simbol sigma untuk nyari TN. Nggak bisa dong. Karena di algoritma rekursif nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah. Itu ya. Yang bisa kita tahu hanyalah relasi recurrence-nya. Kalau pada algoritma rekursif. Jadi jawabannya adalah nggak bisa. Jawaban atas pertanyaan Pak Zuardi. Terus siapa nih? Mengapa N pada bagian C3-nya sama ya? Karena C1, C2 nggak ada. Di C2 ada sebenarnya, tapi N pangkat 0. Azam. N pangkat 0. Di bagian C2 ada sebenarnya N pangkat 0. Kenapa cuma ada pada C2 dan C3? Karena R2 dan R3-nya akarnya sama. Yaitu 4. Halo Azam, bisa difahami? Bisa Bu, sekalian kalau aku mau nanya Bu, kalau misalkan yang samanya 3 gimana Bu? Sama, berarti yang ketiga dikaliin berapa? N pangkat berapa? N kuadrat. Betul. Lanjut terus gitu kan, jadi N pangkat 0, N pangkat 1, N pangkat 2. Nah, jadi sebenarnya di C2 ini ada dikalikan M ya, tapi N pangkat 0. N pangkat 0 kan 1. Sip. Jadi pada dasarnya di urusan implementasi, kalau kalian menyelesaikan relasi recurrence dengan persamaan karakteristik ini, yang dibutuhkan adalah ketelitian ngitung. Nggak boleh males ngitung. Berikutnya, Maria. Apakah bentuk polanya akan sama sebelum? Polanya akan tetap sama seperti pada kesimpulan untuk setiap soal homogen ini. Iya, polanya akan selalu sama seperti N-nya. C1 kali R pangkat C1 kali R1 pangkat N, C2 kali R2 pangkat N, CK kali R pangkat. Ini pangkat N-nya jadi pangkat ya, hati-hati nulisnya. Selalu sama seperti itu. Kalau R1, R2 sampai R pangkat K-nya tidak sama. Kalau sama, kasus yang tadi dikalikan dengan N. N pangkat sesuatu. Ya. Gitu ya Maria ya. Lanjut. Karina. Apa ini? Non-homogen. Gimana nih? Perbedaan pada bagian akhir. Saya bingung jawabannya. Pertanyaannya apa sih? Apakah ada ketentuan tertentu untuk menentukan solusi TN pada non-homogen? Atau pola solusi? Oh, pola solusinya sebenarnya gini. Kayaknya udah ngerti deh Karina sekarang. Karina, udah ngerti kan ya? Tadi saya udah bahas di bagian depan. Iya Bu, sudah paham. Oke. Saya skip ya. Ya pada dasarnya kalau untuk non-homogen, kita berikan solusi akar untuk, bukan solusi, sorry, saya ulang kalimat saya.
Untuk non-homogen, kalian sediakan akar, hitung akar untuk bagian homogennya, dan kalian juga hitung akar untuk bagian non-homogennya. Di situ bagian trikinya. Gitu ya. Ilham, penambahan N-nya. Oh, ini dia udah ya. Dari N. Dari N pangkat 0 sebenarnya. Dari N pangkat 0, Maulana. So, thank you udah dijawab, tapi sebenarnya dari N pangkat 0. C1 ini kan dikalikan N pangkat 0 sebenarnya. Gitu ya. C2 dikalikan N pangkat 1, C3 dikalikan N pangkat 2. Thank you. Ini soal yang, yang oke, di video yang lain. Thank you, udah nyimak. Gitu Ilham ya, semoga bisa dipahami. Thank you, Ahmad Maulana. Lanjut. Ibu Abdul Rahman, pertanyaannya apa nih? Jika hasil pertama kali dapatnya cara menamar kalian. Udah ya? Ibu Ya, Abdul Bu, udah, Rahman. Bu. Udah ya, itu bla bla same. Kayaknya bisa sih. Apakah relasi rekurensi homogen harus mendapatkan persamaan karakteristik? Iya. Persamaan karakteristik adalah metode untuk mendapatkan TN. Kalau nggak pakai persamaan karakteristik dari relasi rekurensi homogen, gimana cara nyari TN-nya? Gitu. Gitu ya. Pakai substitusi bisa nggak, Bu? Saya kasih lihat deh. Kemarin saya ganti share. Coba kalian pikirkan ini. Saya stop share, saya ganti share ke. Coba kalian perhatikan ini. Di faktorial, itu kan kalian dapat relasi rekurensinya itu kan faktorial itu perkalian ya. Mn sama dengan M N-1 sama 1 gitu kan. Saya ubah ke dalam TN lah ya, supaya sama dengan yang sedang kita bahas sekarang. TN sama dengan TN-1 ditambah 1 ini kan. Saya ubah, saya pindahin yang ada TN-TN-nya ke ruas kiri, saya akan punya TN minus TN-1 sama dengan 1. Ini kan non-homogen ya. Relasi rekuren non-homogen. Sebentar, kertas coret-coretan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, Bu. Oke, thank you. Ini kan non-homogen jadinya ya. Karena non-homogen, kalau sebelumnya kalian menyelesaikan pakai substitusi juga ketemu kan? Nah, kalau pakai non-homogen bisa juga. Kalau salah, kalimat saya salah. Kalau sebelumnya kalian menggunakan cara metode substitusi untuk menyelesaikan ini, bisa kan dapat juga hasilnya ya, lebih singkat. Kalau boleh nggak, Bu? Karena setelah saya ubah ke dalam seperti ini, ternyata dia masuk ke dalam kategori relasi recurrence linear. Saya lengkapi tulisannya, relasi recurrence linear non-homogen, maka saya pakai persamaan karakteristik. Maka kalian akan punya persamaan karakteristik untuk faktorial ini, R-1 untuk bagian non-homogennya, untuk bagian homogennya, dan bagian non-homogen ini 1, kalian harus ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali PN kan? Ya, anggap aja 1 ini adalah PN-nya itu 1, B pangkat N-nya berarti 1 pangkat N. Karena 1 pangkat N berapapun tetap 1 kan? Jadi si 1 ini adalah PN-nya. Dengan demikian saya bisa punya B sama dengan 1 dan D-nya adalah 0. Karena kalau PN sama dengan 1, derajat dari polinomialnya kan nggak ada, ini kan konstanta. Maka D-nya adalah 0. Gitu ya. Maka D-nya 0. Karena saya udah punya B, udah punya D, maka saya akan punya persamaan karakteristik 1 0 ribet, saya hapus. 0 ditambah 1 sama dengan 0. Maka saya akan punya akar kembar ya. R1 sama dengan R2 sama dengan 1. Bisa juga. Nah, tinggal kalian terusin solusi umumnya seperti apa, nanti dapat tuh. Hasilnya pasti sama dengan cara substitusi. Sama. Jadi
sampai di sini kalian tahu bahwa oh ternyata persamaan karakteristik ini adalah cara lain untuk menyelesaikan relasi recurrence selain cara substitusi. Nanti minggu depan kalian akan kenal cara yang ketiga. Tuh ya, sekarang 2 cara dulu aja, tuh ya. Sampai di sini bisa dipahami? Saya. Sip. Saya cepat aja, saya balik. Saya ganti share lagi. Sekarang saya share yang LMS. Balik lagi. LMS. Sampai mana tadi? Sampai gitu. Elvira, kenapa ada perkalian dengan N? Apakah karena ada nilai akar yang sama? Betul, karena ada akar yang sama. Bisa dipahami Elvira ya? Ternyata banyak yang nanya ini ya. Halo Elvira, paham ya? Paham, Bu. Thank you atas responnya. Berikutnya, Clara nanya apa nih? C1 minus 1/5. Karena dari ini Elvira, C2-nya kan udah dapat 1/5. Masukin aja ke ini, C1 tambah C2 sama dengan 0. Kalau C2-nya 1/5, berarti C1-nya minus 1/5 kan? Boleh juga dimasukin, disubstitusikan ke minus C1 tambah 4C2 sama dengan 1. Dapatnya juga minus 1/5. Gitu. Clara bisa dipahami? Bisa, Ibu. Jadi pada dasarnya cuma main substitusi sama eliminasi aja kan? Yang kalian sudah pelajari di SMA. Yuk lanjut. Udah setengah jam, udah mau habis. Oke, sip. Cisiana. Nanti kalau ini udah selesai kita bahas, saya mau nunjukin contoh yang lain. Untuk mencari TA2, PT2, R1, R2, R3 itu 2 kalinya dari ini. Oh, bukan. Bukan. Thank you, Beritani udah menjawab. Terus saya bingung melihatnya. Saya bingung jawabnya. Saya bingung dengan jawaban karena ini pangkatnya saya harus baca pelan-pelan. Ini soal kenapa untuk mencari TDN satu area. Cisiana, bisa dikonfirmasi pertanyaannya ini maksudnya apa? Iya, Ibu, itu kan kalau yang T1 kan tadi T1 kali 3. Nah, buat yang T2-nya itu nyari T2-nya itu berarti kali 2-nya dari gimana? Kali 2-nya dari T1-nya atau gimana? Kan di situ T1 kali 3, terus yang T2-nya Mana T1 kali 3 nggak ada, Cisiana. Coba kamu coret-coret deh, bisa nggak? Itu yang C1-nya kan kok T1? T1 sama dengan C1 dikali 3 pangkat 1. Nah, terus yang T2-nya itu jadinya C1 dikali 9. Nah, itu berarti pangkat 2-nya dari T1. Kenapa pangkat 2 tuh? Nah, iya itu gimana, Bu? Oh, pertanyaannya itu. Oke, sip. Sebentar. Oke, saya paham pertanyaannya. Thank you. Sebentar, saya tunjukin yang mudah difahami. Memang agak-agak ribet yang bagian ini, saya paham. Kalau baru kenal emang pusing. Saya kasih lihat ya, ini lihat. Ini kan. Saya ganti share ke sini. Perhatikan kertas saya. Intinya kan mencari C1, C2, dan C3. Ini soal yang mana sih? Soal yang ini ya. Kalian sudah tahu ini. Gimana cara nulis? Sebenarnya gini, berawal dari sini. Kalian lihat, kalian tuh diminta nyari C1, C2, dan C3. Kalau disuruh nyari 3 buah konstanta, sementara kita punya sebuah persamaan umum seperti ini,
Disuruh nyari 3 konstanta, maka minimal kita harus punya 3 persamaan. Kita butuh 3 persamaan karena ada 3 konstanta. Nah, sementara kalau saya harus bikin 3 persamaan yang mengandung C1, C2, C3, maka saya harus punya selain T0 dan T1, saya butuh T1 lagi kan. Yaitu saya butuh T2. Ini kan. Maka T2 saya hitung dulu kan. Kalau T2 saya punya Tn seperti ini, berarti kan sama saja N-nya sama dengan 2. Maka saya masukin aja nilai N sama dengan 2 itu. Sama dengan, ini kan minus 3 Tn. Di sini ya. Kalau saya punya Tn minus 3, Tn minus 1 sama dengan 4 pangkat N, 2N plus 1 seperti ini, maka kalau saya nyari T2, saya ganti N-nya sama dengan 2 menjadi 3T1 kan? 2 kurangi 1 sama dengan 4 kuadrat, 2 kali 2 ditambah 1. Maka T2 sama dengan 3 kali T1 berapa? T1 kita punya 12 kan? 3 kali 12, 4 tambah 1, 5. Sama dengan, ada yang salah ya? Salah. Ditambah 4 kuadrat kali 5. Nah, 3 kali 12 kan ini pindahin ke ruas kanan. 4 kuadrat, ini 5 kan? Maka jeng-jeng dapat 116. Saya udah punya 3 nilai T, maka ini, tadi ini ditanyain sama Cisiana. Benar Cisiana. Saya konfirmasi lagi. Kertas saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan sih. Di sini, lihat persamaan umumnya adalah gini. C1 balikin ke sini selalu ya. Tn adalah, kita ikutin ini. Tn sama dengan C1 3 pangkat N. Berarti lihat ini N ada N. Ada N, ada N, ada N. Maka berarti N-nya, kalau 0 di sini T0 berarti N-nya diubah jadi 0. 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, ini N-nya 0 kan? 4 pangkat 0. Kalau T1 berarti N-nya diubah jadi 1. 3 pangkat 1, 4 pangkat 1, 1 kali 4 pangkat 1. Kalau T-nya 2, T2 seperti ini berarti N-nya 2. Berarti 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2 adalah 16, C3, N-nya kan 2 kan? 2 kali 4 pangkat 2, 16. Dan seterusnya dapat, tinggal dieliminasikan seperti biasa. Nangkep ya, Cicana? Cepet-cepetan saya. Iya, Bu. Udah. Sip. Kasih, Bu. Yuk, yang lain semoga paham juga. Saya balik lagi ke LMS. Pertanyaan berikutnya habis-habis. Oh, masih ada. Dengan N. Karena akarnya sama. Dan R1, R2 tidak sama. Thank you, Rian, udah dijawabin. Atila nangkep ya? Emang ada Atilanya? Nggak ada. Ada Atila, tapi nggak tahu orangnya ada beneran atau enggak. Atau tertidur atau entah saya ditinggalkan kemana. Paham ya Atila ya? Pokoknya gitu. Pokoknya kalau nggak nyaut pas saya panggil, nggak saya anggap hadir. Nah, gitu aja. Galak kayak ya, Anandito, apa ini? Bila terdapat soal seperti, apakah semuanya termasuk homogen dan homogen heterogen tidak tahu? Gimana sih ini? Tn sama dengan 4 per N tambah N. Apakah semuanya termasuk homogen dan homogen? Ini nggak bisa. Ini bukan homogen dan homogen. Ini bukan persamaan linear. Selalu balik ke definisi. Mana definisi saya tadi? Apa definisi dari persamaan recurrence linear homogen? Apa tadi? Selalu balik ke definisi. Definisinya harus seperti ini. Saya kasih lihat di kertas. Kalau nggak sesuai definisi, maka nggak bisa. Jadi untuk persamaan yang dikasih lihat oleh Anandito ini, dia tidak termasuk ke dalam relasi recurrence linear. Nggak masuk di situ. Apalagi homogen-homogen. Saya kasih lihat. Coba kalian perhatikan lagi
definisi nih, lihat. Definisi dari relasi rekurensi linier homogen adalah linearnya dulu harus dipenuhi ya. Jadi ada 2 keyword, linier dan homogen. Satu lagi linier dan tidak homogen. Linier itu jika gimana? Jika lihat di sini nih. Tn min 1, Tn min K, itu suku Tn-nya adalah pangkat 1. Tapi kalau 4T 2 per N, itu kan jadinya N sama 4 T 2 per N. 2 per N ditambah N. Ini kan saya ubah menjadi 4T N pangkat 2 kali N pangkat minus 1 ditambah N. Ada pangkat minus 1-nya. Jadi dia bukan persamaan linear. Gitu ya. Dia tidak memenuhi syarat itu. Gimana Andito? Anandito? Tidak sepakat? Bisa dipahami, Bu. Siap. Pertanyaan kamu susah amat. Tapi thank you. Jadi saya jadi ingat. Berikutnya Altaf. Saat ada nilai N kembar, kenapa nilai harus dikalikan dengan N? Ayo udah terjawab tadi Altaf ya? Altaf? Iya, Bu. Ya. Aman ya? Udah terjawab tadi. Alvito. Pertanyaannya apa? Kenapa ada N di antara? Oh sama. Alvito? Nangkep ya tadi ya? Alvito nggak ada. Alvisa. 4R, maka konstanta C tersebut akan selalu 4 atau bisa lebih kurang. Konstanta C berjumlah sama dengan si R, yaitu 4 juga sih. Betul, thank you Fauzan, udah dibantuin. Betul, kalau R-nya ada 4, berarti C-nya ada 4 juga. Gitu. Sip, Alfiesa? Aman? Aman, Bu. Emang saya share apa barusan? Saya lupakan. Saya sekarang share yang kertas. Saya balik ke kertas lagi. Kemudian sudah, bentar ya. Saya mau kasih lihat yang non homogen. Ada yang menarik ini. Yuk, yuk. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya kasih kesempatan untuk nanya. Gampang ya. Nggak susah sebenarnya. Sebenarnya nggak susah. Kayak kita lihat. Saya mau kasih contoh ke 2. Ada di video sebenarnya. Ada di video saya. Cuma saya pengen review sedikit ya. Bagi yang nggak sempat lihat videonya, saya kasih review sebentar. Nggak usah lama-lama. Saya paling butuh 10 menit untuk bahas 2 soal. Itu ya. Nah, di sini lihat. Ini udah jelas-jelas relasi rekurens linear yang non homogen, ya kan? Kenapa? Setelah saya kumpulin semua suku yang mengandung Tn dan pastikan si Tn-nya itu berderajat 1 Tn gitu ya, nggak ada yang derajat pangkat T-nya itu nggak ada yang pangkat 2 dan seterusnya. Dan sisi di ruas kanan adalah N-1. Maka saya akan punya persamaan karakteristik. Lihat. Cari akar untuk bagian homogen dan non-homogen. Di bagian homogen, lihat ini kan R-1 langsung dapat ya, sama dengan 0 di persamaan karakteristik untuk yang bagian homogen. Sementara untuk bagian non-homogen, kita punya N-1. N-1 saya ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn,
Ya kan? Saya punya N-1 nih. N-1 kan udah polinomial ya fungsi terhadap N. Berarti kalau gitu ini adalah PN sebenarnya. Bisa saya bilang N-1 ini adalah PN-nya. Berarti kalau gitu ini adalah PN kan? N minus berapa tuh? N-1 ini adalah PN. Saya dapat derajat D-nya adalah 1 ya. Derajat N-nya kan 1, N pangkat 1 kan. Tapi kita kan harus membentuk formula seperti ini, harus ada B pangkat N-nya. Nah, ini kan nilainya 1 sebenarnya ya, B pangkat N. B pangkat N yang berapa sama dengan 1. Nah, saya bisa dapat 1 pangkat N. 1 dipangkatkan berapapun tetap 1 kan. Maka saya punya B pangkat N sama dengan 1. Nah, di sini. Maka saya dapat B-nya 1, B pangkat N kan B-nya 1, dan D-nya sama dengan 1. Maka dari non-homogen ini saya dapat akarnya adalah R-1 dipangkatkan dengan D ditambah 1 kan. Jadi R-1 kuadrat. Nah, di sini R-nya sama nih, akar kembar. Jadi R-nya itu tiga-tiganya sama, yaitu 1. Nah, maka kalian akan punya solusi umum TN-nya jadi kayak gini kan. Gini nih. C1 dikalikan 1 pangkat N, C2 kali N pangkat kali N dikalikan 1 pangkat N, C3 kali N kuadrat 1 pangkat N. Lihat, kalau akarnya 3, lihat. Yang bagian pertama C1 sebenarnya dikalikan N juga, tapi N pangkat 0. N pangkat 0 kan 1 ya. Ini. Nah, coba deh. Karena kalian tahu bahwa 1 pangkat N itu pasti hasilnya pasti 1, maka udah hilangin aja, nggak apa-apa. Maka kalian akan punya TN seperti ini. TN sama dengan C1 tambah C2 kali N tambah C3 kali N kuadrat. Langsung bisa dapat tuh. TN-nya adalah elemen dari big O N kuadrat. Tapi kan ini kalau disuruh nyari kelas kompleksitas ya, TN-nya kan belum dapat ya, karena masih ada C1, C2, C3. Udah, dengan kalian menyederhanakan seperti ini, itu jadi lebih mempercepat solusi, karena kalian tahu bahwa 1 pangkat N adalah 1. Nah, pakai cara substitusi eliminasi, maka bla bla bla, karena ada 3 konstanta, maka kalian harus punya 3 buah nilai T. 3 buah nilai T awal. Karena saya udah punya T0, maka kalian tinggal cari T1 dan T2. Pakai persamaan yang ini. Maka dapat T10, T2 adalah 1. Masukin aja ke persamaannya. Ini ya. Masukin ke solusi umum TN. Kalau TN 0 berarti N-nya sama dengan 0, C1 tambah C2 kali 0, C3 kali 0, T1 sama dengan bla bla bla. Seperti ini. Dan sini dapat C1 0, dari 2 persamaan ini kalian bisa dapat C2 dan C3. Biasanya mahasiswa itu berhenti sampai di sini nih. Separuh jalan, sampai sini doang. Entah karena bingung mendapatkan C-nya, karena lupa cara eliminasi dan substitusi, lalu karena malas nggak mau ngitung lagi. Atau saya juga nggak tahu isi hati mahasiswa kan. Saya hanya bercerita pekerjaan kalian yang saya koreksi itu, saya menemukan hal-hal seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Sampai di sini. Yang paham? Isi tulisan saya di kertas. Yuk, ngacung. Berapa? 9? 10? Separuh mahasiswa paham. Oke, separuhnya lagi kemana? Enggak nyampe separuh, cuma 14 doang yang paham. Yang lain kemana nih? Karina, oh udah paham.
Alvito, Orto, Fauzan, Vigo, Naval, Adi, Ahmad Maulana, Alvesa. Tapi nggak ngacung, saya panggil aja. Roma, Rizky Hasan, Rizky. Abraham Roy, Akmal Maliki. Cabor tuh siapa sih? Alvesa, Ahmad Maulana, Adi. Fauzan, Abinani, Orto. Oh, udah dipanggil Alvito. Yang nggak ngacung, nggak ngertinya sebelah mana? Rizky Hasan Syarif. Nggak ngertinya sebelah mana, Ki? Bukan nggak ngerti, Bu. Saya kabur dari Kayaknya depan. ini Bu masih harus belajar sendiri Bu nonton video. Biar tambah paham ntar. Oke. Yang lain? Yang nggak ngacung, nggak ngertinya sebelah mana? Ntar yang ngacung juga saya tanya, ngertinya sebelah mana? Apa nih yang belum ngacung? Akmal. Ya Bu, Oh iya, nggak ngertinya sebelah mana? masih lagi memahami Bu dari tadi. Yang tadi, kan tinggal ngikutin yang saya jelasin tadi. Kalau kalian nggak fokus, nggak merhatiin, ya sudah. Ya sudah lah ya. Yuk, saya lanjutin ya. Ntar waktunya keburu habis. Jadi, saya berhenti sampai di situ. Kalian bisa teruskan cara untuk mendapatkan C2, C3-nya. Ini kan? Dengan diketahui bahwa C1-nya 0, maka kalian akan bisa dapetin C2, C3. C1-nya kan 0 ya. C1 0, kalian tinggal punya C2, C3. Ini tinggal pakai eliminasi, nanti akan kalian dapat C3,5, C2 adalah minus setengah, dan seterusnya bla bla bla. Nanti kalau udah dapat C2, C3, langsung balikin lagi ke solusi umum tadi. Udah dapat C1, C2, C3 kan? C1, C2, C3 udah dapat, balikin lagi ke sini. C1-nya adalah 0, C2-nya adalah minus setengah, C3-nya adalah setengah, 1 pangkat N itu adalah 1, maka akan dapat setengah minus setengah N ditambah setengah N kuadrat sama dengan setengah N kali N minus 1 elemen dari big O N kuadrat. Kalau kalian perhatiin dan kalian sempat teliti, tidak selalu, kalau kalian perhatiin di sini ya, kalau kalian melihat pola begini, ini nih, lihat pola begini. C1, 1 pangkat N, C2, N1 kali pangkat N, C3, N kuadrat, 1 pangkat N. Kalian bisa menduga bahwa bisa jadi kelas kompleksitas atau order of growth-nya itu adalah paling tinggi di sini kan, N kuadrat sama 1 pangkat N. Atau kalau misalnya di sini angkanya bukan 1 tapi 3 pangkat N, 4 pangkat N. Misalnya sesuatu N kuadrat kali 4 pangkat N kuadrat, 3 pangkat N gitu. Tapi ketika akarnya adalah 1, maka si bagian ini jadi nggak usah dilihat lagi. Maka kelas efisiensi atau kelas kompleksitasnya pasti yang paling besar, N pangkatnya. Gitu ya. Ini sudah. Saya lanjutin. Contoh terakhir. Nih. Contoh terakhir. Yuk, perhatikan baik-baik. Ini terakhir, habis itu udahan kuliah kita. Saya punya persamaan linear non-homogen seperti itu. Ini hati-hati. Banyak mahasiswa yang salah kalau dapat soal kayak gini. Ini jebakan, bukan jebakan sih. Ya, kalian harus hati-hati aja. Tn minus 2 Tn minus 1 sama dengan N plus 2 pangkat N. Somehow kalian sudah berhasil memisahkan semua suku yang mengandung Tn pindahin ke ruas kiri, sisakan hanya yang tidak mengandung Tn di ruas yang kanan. Maka kalian harus bikin dulu persamaan karakteristiknya. Nah, karena ini adalah non-homogen, maka kalian harus cari dulu persamaan karakteristik untuk bagian homogen, R-2 kan? Dari R-2 sama dengan 0. Terus bagian non-homogennya ini nih, N plus 2 pangkat N. Non-homogen N2 pangkat N. Ini kalian bisa kejebak tuh. PN, ini kejebak. Masih tuh banyak kejebak di sini.
Banyak yang salah di sini. Ini kan bentuknya mirip ya. Oh, kalau kayak gitu, si 2 pangkat N adalah B pangkat N. Terus si PN-nya itu adalah N. Ini salah. Perhatikan, ini kan kali ya. Bentuknya harus kali. Sementara di sini kan bentuknya tambah. Maka nggak boleh kayak gini. Nggak boleh. Ini akan salah fatal. Maka yang harus kalian lakukan adalah, ini harus diproses masing-masing. Dia harus dianggap sebagai 2 buah formula yang berbeda. Saya tutup di sini ya. Berarti N saya olah sendiri, 2 pangkat N saya olah sendiri. Saya harus cari akar untuk masing-masing persamaan ini. Dari N, saya ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali PN, itu sama dengan 1 pangkat N kali N kan? Karena 1 pangkat N itu sama dengan 1. Sama ya? Maka dari sini saya dapetin B-nya 1, dan D-nya adalah 1 juga. Kenapa D-nya 1? Karena pangkat N-nya atau derajat dari N-nya ini adalah 1. Sehingga dari sini saya dapat R minus B, R minus 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Begitu pula yang bagian 2 pangkat N. 2 pangkat N saya ubah ke dalam bentuk sama B pangkat N kali PN. B pangkat N berarti 2 pangkat N kan? Berarti kalau kayak gitu si PN-nya itu adalah 1. Karena 1 maka D-nya adalah 0. Dari 2 pangkat N saya tahu B-nya adalah 2. Maka akarnya adalah R minus B, R minus 2 pangkat 1. Sehingga lihat, saya punya 2 akar dari bagian N, saya punya 1 akar dari bagian 2 pangkat N, terus saya juga punya akar dari bagian yang homogen. Sehingga lihat akarnya jadi kayak gini. Yang biru, yang homogen, R-2 kan? Yang hitam, dari bagian yang ini, R-2, pangkat 1. Terus dari bagian yang merah, ini, yang saya kasih kotak merah, dari bagian N, saya dapat R-1 pangkat 2. Sehingga saya akan punya 4 akar, R1 sama dengan R2 itu 2, R3 sama dengan R4 sama dengan 1. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Biasanya di sini banyak yang salah. Kalau kalian mengerjakannya seperti ini, yang saya coret ini, kalian akan dapat, kalau gitu B-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 1 gitu kan. Maka kalian akan dapat R-2 pangkat 1 tambah 1. Sama dengan 0. Berarti R-2 pangkat 2. Bu, mana Bu? Ini ya. Kalau misalnya itu pengurangan gimana Bu? Nggak jelas, suaranya nggak jelas. Kalau itu pengurangan gimana Bu? Yang mana emang? Oh, sama aja, sama ini ya. Di sini pengurangan. Ya. Sama saja. Kalau gitu N-2 pangkat N sama dengan ini kan berarti si N-nya sama kayak di atas ya, berarti ini minus 2 pangkat N. Berarti si minus 2 pangkat N kali 1, berarti B-nya adalah minus 2. Dari sini saya dapat B sama dengan minus 2. Tinggal nanti di, nggak offset ya, ini ya, B-nya minus 2, berarti akarnya adalah R plus 2. Bukan minus 2, tapi R plus 2. Jadi di sini akan jadi R plus 2 pangkat 1 sama dengan 0. Bedanya cuma di sini minus, di sini jadi plus. Karena kalau R plus 2 gini, maka R-nya jadi minus 2 kan. Saya nggak usah pakai tanda kurung. R-nya adalah minus 2. Offset. Ini. Gitu, Nugroho. Oke, Saya? Bu, terima kasih. Sip. Ini harus hati-hati, banyak yang salah di sini. Ini kan bentuknya soalnya mirip banget sama ini, B pangkat N sama PN. Tapi ini kan perkalian, sementara ini kan penjumlahan. Nggak boleh dianggap sama. Harus dicari masing-masing. Karena ini nanti efeknya akar yang ditemuin jadi beda.
Kalau pakai cara yang saya ajarin di kertas, ketika dipisahkan, saya akan punya 3 akar kan? 2 akar dari sini sama 1 akar dari sini ya. Sementara kalau kalian pakai cara yang salah ini yang saya kasih kotak merah, maka kalian akan punya 2 akar yaitu 2 R-2 kuadrat. Ini kan salah. Beda kan sama ini? Akar yang ditemukannya jadi berbeda. Gitu. Kalau akarnya udah beda, nanti bikin solusi umum TN-nya jadi beda kan? Gitu sih. Ketika salah di sini, salah menentukan akar, maka ke bawah juga salah semua. Di sini jadi beda nanti. Pas bikin solusi umum TN-nya gitu ya. Jadi ini salah ya. Nggak boleh. Yang benar yang ini. Yuk, ada pertanyaan? Ada yang nggak paham? Sebentar, saya mau screenshot dulu. Karena saya harus menuliskan, mencatat siapa saja yang hadir. Sambil kalian berusaha memahami yang saya jelaskan barusan. Sambil saya geser deh ini. Ini ya. Solusi umum TN-nya seperti itu. Terus cari nilai C1 sampai C4. Ini. Nah. Ini minggu ke-13. Bisa ya dipahami? Ada yang bertanya nggak? Enggak ya? Ini minggu 13. Oke, sip. Saya sudah print screen. B13. Bisa ya, ini ada di video yang saya kasih tulisan opsional. Kayak gitu. Nanti yang ini itu cuma untuk nyari C1 sampai C4. Nanti dapat
Ini dia coret-coretannya. C1, C2, C3, C4. C1 dapat setengah, C2 dapat 1, C3, C4 ini kan. Nanti tinggal kalian masukkan ke persamaan awal. Nah, ini kan. Substitusikan. Ini nih. Ya. Saya hilangin ya. C1, C2, C3, C4 tadi. C1, C2, C3, C4 yang sudah kalian dapatkan. Kalian masukin ke sini kan. 1, C2, C3, C4 nanti dapat kayak gini. Setengah kali 2 pangkat M. C2 tadi. C2 berapa tadi? C2 1 ya. Saya ngintip ke atas. Ini deh. Oh, offset. Nggak kelihatan. Ini deh. Dapat ya. C2, C1, C3, C4. Kalian masukin ke sini. Dapat setengah kali 2 pangkat N. N kali 2 pangkat N. C3 adalah minus 2. Minus 2 kali 1 pangkat N sama aja ya. 1 pangkat N 1. C4 adalah 1. N kali 1 pangkat N. Saya sederhanakan, maka dapat kayak gini. 2 kali N pangkat 1 tambah N kali 2 pangkat N tambah N minus 2. Ini TN-nya. TN secara keseluruhan. Dan kelas efisiensinya adalah, ambil yang paling besar. N kali 2 pangkat N. N kali 2 pangkat N. Dari sini sebenarnya kelihatan ya kelas efisiensi ya. N kali 2 pangkat N. Tuh. Kalau cuma ditanya kelas efisiensi, dari sini kalian langsung bisa dapat. Tapi kalau kalian disuruh nyari TN, maka nggak bisa berhenti di sini, harus diselesaikan. C1 sampai C4 harus ditemukan. Ya, TN-nya adalah ini kan. Gitu ya. Bisa ya? Bisa difahami ya? Terakhir, nggak ada di video yang saya kasih ke kalian. Kenapa nggak ada, Bu? Ada sih di rekaman kuliah saya yang lain. Tentang teorema master. Terakhir ini. Teorema master. Di buku ada di bagian appendix, di bagian lampiran. Yuk. Ini sebenarnya bentuk soalnya tuh contohnya kayak gini. Kalian udah dapat pernah mendapati soal kayak gini saat minggu lalu pas saya kenalkan metode substitusi. Nah, gitu kan, yang ada sesuatu N/2 gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ada namanya teorema master. Yang berasal dari sini. Jadi berangkatnya dari sini dulu. Sebelum ke sini ya. Sebelum ke sini. Jadi kalau ada suatu persoalan berukuran N yang dapat kita bagi ke dalam sejumlah sub persoalan N per B, ini tuh kayak divide and conquer kalian belum dapat. Kayak contohnya yang ada di divide and conquer sih. Divide and conquer. Semester depan kalian ketika di kuliah strategi algoritma akan mengenal namanya divide and conquer. Tulisannya gimana sih, Bu? Divide, bagi, dan menguasai. Divide and conquer. Ada namanya strategi algoritma seperti ini. Nanti dikasih contoh algoritmanya. Nah, biasanya bentuk dari TN-nya itu kayak gini nih. Karena ini bisa dibagi ke dalam sejumlah bagian. Dibagi B-nya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 kayak gitu kan. Kalau divide and conquer. Nah, jadi kalau ada suatu persoalan berukuran N dapat kita bagi ke dalam sejumlah sub persoalan berukuran N per B, N-nya dibagi-bagi terus gitu kan. Maka kita bisa menentukan kira-kira TN, bukan kira-kira. TN-nya itu akan bentuknya kayak gini.
Tn per B ditambah suatu Fn. Nah, A kali Tn per B ditambah suatu Fn, di mana Fn ini fungsi untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membagi persoalan ke dalam subpersoalan. Ini baru akan kalian pahami nanti semester depan. Bentuk seperti ini baru kalian akan temukan makna yang hakiki, makna yang sebenarnya itu di semester depan pada saat belajar divide and conquer algorithm, gitu ya. Cuman di materi sekarang, di semester sekarang kalian sudah menemukan bentuk TN tuh bentuknya ada yang kayak gini. Ada yang terperan kan? Kemarin kalian selesaikan dengan cara substitusi ya. Nah, kalau nemu kayak gini ada cara yang super duper singkat. Namanya pakai teorema master. Saya berikan contoh soalnya dulu. Contoh, kemarin minggu lalu kalian menemukan bentuk seperti ini. Gini ya. 2A N per 2. Kemarin pakai T sih, TN ya. Ini T-nya saya ubah jadi A, nggak masalah ya. AN 2A per 2 tambah 1. Maka dari sini, lihat, sesuaikan dengan bentuk ini nih. A kali TN per B tambah FN. Kalau saya sesuaikan dengan bentuk ini, maka saya akan punya A-nya adalah 2, B-nya adalah 2, Fn-nya adalah 1. Fn-nya adalah 1. Maka dari sini, saya akan punya ini, saya ulang lagi, A2, B sama dengan 2, dan D sama dengan 0. D-nya dari mana, Bu? Ini derajat dari Fn. Derajat dari Fn. Karena Fn-nya sama dengan 1 ya, berarti derajatnya adalah 0. Nah, teorema master menyatakan, saya tutup dulu yang ini. Saya tutup yang ini ya. Teorema master, kenapa ada teorema itu muncul, Bu? Ahli matematika yang bikin teoremanya, bukan saya. Saya nggak pernah bikin teorema. Saya hanya menggunakan. Jika Fn, si Fn-nya ini elemen dari big theta n pangkat D dengan D-nya lebih dari sama dengan 0 secara umum. Kalau saya punya kayak gitu, Tn-nya itu adalah elemen dari salah satu dari 3 bentuk ini. Bisa big theta n pangkat D, bisa big theta n pangkat D log n, bisa juga big theta n log BA. Kapan bentuk ini terpenuhi? Jika ada syarat kalau A kurang dari B pangkat D, nih, A, B, D ini ya. Jika A sama dengan B pangkat D, maka bentuk big theta, atau ini diganti boleh jadi big O juga boleh, nggak harus big theta. Kalau A-nya lebih dari B pangkat D, maka jadi seperti ini. Kita lihat, ini tuh hubungan antara A, B, nya jadi apa? Oh, ternyata A lebih besar dari B pangkat D kan? B dipangkatkan D, 2 pangkat 0 kan 1 ya? A-nya adalah 2, berarti A-nya lebih dari B pangkat D. Maka kita pakai mana? Pakai ini. Big theta N pangkat log A, basis B. Maka AN-nya adalah, saya taruh sini ya, AN-nya, kelas efisiensinya adalah elemen, bukan sama dengan ya, elemen dari big theta pakai ini, N pangkat log A, A-nya berapa? 2, basisnya juga 2, N pangkat log 2 basis 2, sama dengan 1 ini sebenarnya ya, maka big theta N. Jadi, dengan teorema master, intinya kalian langsung bisa dapetin kelas efisiensi, big O, big theta, big omega. Tapi tetap aja untuk mendapatkan TN atau kompleksitas waktunya, TN-nya, kalian bisa pakai cara substitusi yang pernah diajarin minggu lalu. Kalian ada, saya kasih video kan, yang bentuk kayak gini minggu lalu. Atau pakai cara yang akan kita pelajari minggu depan. Kalau nemu bentuk kayak gini, ada cara khususnya. Pakai substitusi bisa, tapi pakai persamaan karakteristik nggak bisa. Bisa lagi pakai cara yang nanti minggu depan. Jadi pakai transformasi domain atau pakai pengubah variabel. Jadi diubah dulu bentuknya ke dalam bentuk yang lain. Gitu ya. Nah, ini saya kenalin kalian dengan teorema master. Dengan teorema master ini, kalau nemu suatu formula umum TN yang kayak gini bentuknya, atau contohnya seperti ini, maka dengan teorema master yang ini ya, kayak gini, maka kalian bisa langsung dapetin nilai kelas efisiensinya. Gitu.
Gitu ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau nggak ada pertanyaan ya udah. Kita udah aja kuliahnya kalau gitu. Ada pertanyaan nggak? Saya hitung sampai 10. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, seperti biasa ada PR tekanan, cuma satu soal. Sekaligus kalian mereview apa yang sudah kalian pelajari. Ya, cuma satu soal. Absen gimana, Bu? Saya tadi udah screenshot. Kalian begitu peduli dengan absensi ya? Kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak begitu peduli, asal kalian paham dan bisa ngerjain ujian. Gitu. Apalah artinya kalian rajin masuk tapi pas ujian nggak bisa ngerjain. Jadi nggak usah masuk aja, Bu. Yang penting ngerjain ujiannya bisa. Nah, masalahnya tell you mewajibkan kalian untuk present kan? Presensi tetap harus diurusin ya. Ya udah, kita ikutin aja aturan yang ada. Ya. Nah, saya pengennya kalian juga rajin masuk dan bisa mengerjakan soal dan ujian dengan baik. Gitu. Sip, sekarang ada pertanyaan. Ini adalah pertemuan dengan saya tatap muka yang terakhir, meskipun via online, dalam hal diskusi dan pembahasan materi. Materi kita hanya tersisa satu macam, itu untuk minggu depan. Saya nanti akan share di LMS. Saya sudah buatkan catatan yang super duper bagus menurut saya ya, untuk kalian pelajari terkait materi metode peubah variabel. Jadi masih tentang relasi recurrence, tapi yang bentuknya itu yang kayak yang saya kasih lihat di layar. Gitu ya. Yang bentuknya itu ada per-perannya gitulah. Nah, kalau nemu relasi recurrence yang bentuknya kayak gitu, saya ada satu metode lagi yang bisa kalian gunakan. Nah, itu minggu depan saya kasih contoh 3 soal dan beserta solusinya, cara pengerjaan kalian ikutin saja, kalian pelajari dengan baik. Seperti biasa saya akan sediakan forum LMS untuk kalian bisa bertanya bagian mana yang kalian nggak paham. Nanti ikuti, pokoknya nanti tunggu info berikutnya saja. Jadi minggu ini adalah ketemu yang terakhir, minggu depan kita nggak ada pertemuan, tapi ada asinkronos meeting. Nanti ikuti instruksinya apa yang harus kalian lakukan, gitu ya. Seperti biasa diskusi tetap lewat LMS. Boleh nanya di LMS, tanyain yang kalian nggak paham materi di situ. Terus jangan nanya kayak gini, Bu, saya tetap tidak mengerti. Atau udah kalau nggak ngerti ya lihat lagi videonya, diulang-ulang, toh sama saja kan. Kalian ulang-ulang sampai kalian paham. Nggak ngerti juga nanya ke temennya gitu. Kalau kalian nanya pokoknya saya nggak ngerti semuanya, saya akan menganggap itu kayak kalian nggak punya usaha untuk berusaha memahami. Kecuali kalian nanyanya kayak yang saya tunjukin tadi ya, bagian ini kenapa begini, kenapa ini ada harus dikalikan dengan n, kenapa harus ada seperti ini. Nah, itu pertanyaan itu bagus. Sip, gitu ya. Saya stop share. Silakan kalian kerjakan PR-nya, kalian selesaikan juga tugas besarnya, ikuti deskripsi tugas besar sesuai yang ada di dokumen. Gitu ya. Perhatikan bahwa penilaian akan didasarkan atas apa yang dituliskan di sana. Gitu. Jangan lupa ada presentasi tugas besar di minggu terakhir kuliah sebelum ujian. Tanggal di jam kuliah lah. 2, 3, 4, 5 tambah 7, 12. Sekitar tanggal 12. Hari Kamis ya. Seperti itu di jam kuliah hari Kamis. Tanggal 12. Minggu terakhir itu kan tanggal 12 Januari. Kita ada presentasi tugas besar. Presentasinya sama saya. Bukan sama asisten. Sip, oke. Kesempatan terakhir nggak ada pertanyaan. Saya hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat buat kalian yang sudah bisa memahami dengan baik, sudah bekerja keras, sudah belajar keras untuk berusaha memahami materi melalui video yang saya berikan.
Bagi yang belum paham sepenuhnya, jangan menyerah. Ulang lagi videonya, simak baik-baik. Kalau nggak ngerti, coba ulang lagi. Sabar aja. Toh videonya singkat ya, nggak panjang videonya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain ya. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.